Ya, saudara, kami sambung perbincangan kami mengenai investasi bodong dengan tersangka-tersangka yang sedang kita ikuti. Ada Ika, ada DS begitu, mengikuti Pak Ahmad Ramadan, kita memakai inisial. Masih ada Mbak Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Masih ada Pak Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Mabes Polri mengenai kasus atau situasi kasus hukumnya. Dan juga ada Mbak Mikerini, financial planner yang juga saya menyebutnya pakar investasi selama ini kita kenal begitu. Saya ke Mbak Yenti. Mbak Yenti, kalau tadi dari Pak Ahmad bagi pemirsa, bagi para korban investasi bahwa terbuka peluang semua aset ini akan ditelusuri transaksi sampai ke orang-orang terdekat dari para tersangka. Nah, kan harapannya ini kemudian menjadi aset yang terkumpul, bisa kemudian dikembalikan sebagai mengembalikan investasi dari para korban investasi. Begitu kan ya Mbak Yenti? Nah ini seberapa besar peluangnya sebenarnya di dalam hukum kita? Karena berapa kali investasi bodong yang pakai perkebunan lah, pakai apa, itu nggak bisa terjadi tuh. Kira-kira menurut sepengetahuan saya, Mbak Yenti. Iya, jadi dengan penerapan TPPU itu yang disampaikan oleh Pak Ramadan itu adalah akan menambah, nanti akan ada tersangka itu lebih banyak pada tersangka yang menerima. Orang dekat lah, orang agak jauh lah, atau diinvestasikan lagi kemanakah itu ya lebih. Walaupun mungkin juga akan ada tersangka baru terkait dengan TPPU aktifnya atau bahkan terkait dengan kejahatan asalnya. Nah, ini semua harus ditelusuri. Kalau dalam gelar perkara itu mudah sekali. Nah, ini nanti dicari, ini dicari. Jadi tidak gampang sih jadi polisi, jadi penyidik. Luar biasa itu lihat. Ya, betul itu. Jadi memang harus hati-hati. Tetapi meskipun hati-hati harus cepat. Karena ini tadi, ini adalah economic crimes dan itu mungkin modusnya juga mungkin sedikit white collar crime. Saya tidak bilang itu terlalu sophisticated. Karena sebetulnya mudah ini kelihatannya kalau masalah kejahatan mereka bukan penjahat-penjahat kaliber lah. Mereka hanya sekedar yang tadinya ini kemudian teriming-iming, tetapi memang moral hazardnya memang sudah ke sana ya. Jadi itu nanti bisa dilihat siapapun yang menerima, yang menikmati, whoever enjoy his fruit of crime, it means dia adalah pelaku tindak pidana pencucian uang. Pada mereka lah itu yang akan ditelusuri dan kemudian disita dan untuk recovery kepada para korban. Tapi kita harus hati-hati betul berkaitan dengan judi online, Pak Ramadan. Karena kalau judi online itu harus dilihat orang-orang yang judi online, karena kan itu kan tebak-tebakan ya kalau nggak salah gitu kan ya. Nah dia harus tahu korban ini dia tahu nggak kalau itu judi online. Karena kalau judi online itu adalah ilegal. Kalau dia memang pelaku judi online kan nggak boleh gitu ya. Nah, kalau berkaitan yang judi online bisa jadi tidak bisa mengharapkan kembali gitu karena memang dia judi. Jadi tidak ada hutang piutang dalam kaitannya dengan perjudian. Tapi kalau ini kan disebutnya investasi, berarti mungkin kebanyakan para investor nggak ngerti kalau ini tahu, mungkin. Makanya ini nanti kepolisian harus betul mencari bukti bahwa mereka korban gitu karena mereka berpikir ini adalah investasi, tetapi ternyata mereka terjebak pada itu bukan investasi, itu adalah judi, sebetulnya masuk pada judi online dan mereka terjebak di sana. Nah itu harus betul. Kalau mereka bisa membuktikan itu, mereka bisa pembelaan tentang itu, maka orang-orang yang terlibat judi online-nya itu harus mendapatkan pengembalian itu ya. Jadi tapi ya memang bagaimana ya? Karena kalau sudah menjadi fisik itu pasti turun nilainya. Jadi kita logis aja. Tidak akan mungkin bisa sesuai dengan jumlahnya dan ini jangan juga menjadi harapan dari para investor. Ini akan bisa kembali sepenuhnya. Mungkin tidak begitu ya, Bu Yenti. Iya, makanya cepat-cepat jangan sampai sudah menjadi lebih fisik-fisik lagi. Taruhlah mobil kan pasti turun nilainya. Orang-orang untuk digunakan yang tidak jelas itu tidak bisa di recovery. Nah, dan ini sekalian aja ya. Mungkin Pak Ramadan bisa bantuin saya bilang ke Pak Jokowi sama DPR. Di sinilah kita memerlukan sekali undang-undang perampasan aset. Kenapa? Karena ini sekarang yang disita oleh Pak Ramadan itu diapakan? Mobil-mobil mewah itu bagaimana maintenance-nya? Saya tahu sekali dana untuk maintenance barang-barang yang disita itu rendah sekali. Sehingga nanti nilainya turun. Nah ini juga membuat
ini tanggung jawab negara yang tidak melindungi aset-aset para korban ketika nanti dilelang harganya turun. Ini negara yang bertanggung jawab. Tetapi kalau kita mempunyai undang-undang aset recovery, kita tahu maintenance aset gimana, pengelolaan aset bagaimana, gedung-gedung itu harus dibagaimanakan itu, ataukah sekaligus dilelang dulu. Nah itu yang harus segera supaya kita bisa melindungi konsumen sebagai korban ini. Baik, terbayang. Terima kasih Mbak Yenti dan juga usulannya mengenai undang-undang perampasan aset. Pak Ahmad Ramadan masih bersama kami ya? Halo Pak. Ya masih. Ya. Ini Mas. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Ahmad. Dari usulan-usulan Mbak Yenti apa segala macam begitu, saya ingin juga yang kemudian misalnya di media sosialnya Kompas TV, Sapa Indonesia Pagi begitu, itu semua pertanyaannya adalah para tersangka ini Pak Ahmad Ramadan, selain aset-aset tadi ya sudah kita jelaskan, dijelaskan juga oleh Mbak Yenti, mudah-mudahan bisa kembali sedemikian rupa untuk para korban investasi. Ini sebenarnya siapa sih dalangnya Pak Ahmad Ramadan? Ini polisi juga mengarah ke sana nggak? Karena jangan-jangan para tersangka ini kan hanya pajangan-pajangan di depan saja. Mereka maju menjadi orang-orang yang mempromosikan ini semua. Tetapi kemudian siapa di belakang ini? Siapa yang betul-betul menjadi sutradaranya? Skenarionya dia yang menyusun ini. Nah ini siapa? Apakah ini juga akan dilakukan secepat mungkin upaya-upaya untuk menangkap, saya pakai bahasa dalangnya begitu? Kira-kira Pak Ahmad Ramadan bisa disampaikan? Ya, tentu. Halo Pak. Ya ke atas. Ya. Artinya siapa dalang seperti Mas katakan tadi. Ya. Nah ini salah satu informasi yang didapat dari saudara Ika, dia tidak mengenal atau mengaku kepada penyidik tidak mengenal siapa pemilik platform Binomo itu. Namun kita masih terus menelusuri menelusuri sejauh mana. Artinya ini kita akan melakukan pendalaman ya, baik ke atas, ke bawah, ke samping kiri maupun ke kanan. Ya. Artinya kita tidak sampai ke saudara Ika saja. Tapi orang-orang yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung terkait dengan kasus platform Binomo ini. Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa penyidik tidak mau banyak korban lagi. Tentu sejak dilakukan penyidikan, kita pastikan bahwa platform Binomo ini sudah diblokir ya, agar tidak ada korban lain. Ya. Dan yang perlu ini kami menghimbau ya, ini kan bukan kasus binary option yang pertama ya, tapi sebelumnya ada serupa seperti ini kayak edisi cash. Ya. Nah ini yang perlu masyarakat tahu, bahwa masyarakat harus hati-hati dalam melakukan trading ya. Saya bilang trading di dunia online. Nah ini yang harus diperhatikan kepada seluruh warga masyarakat, kan logis nggak sih penawaran-penawaran, dan yang paling penting trading tersebut itu benar legal. Nah itu yang perlu diperhatikan, karena selalu muncul korban-korban dengan bentuk platform yang berbeda-beda gitu Mas. Ya. Baik, Pak Ahmad Ramadan, terima kasih itu imbauannya. Mudah-mudahan ini kemudian menjadi pengingat lagi, menyadarkan kita semua bahwa segala sesuatu berkaitan dengan investasi betul-betul harus kita pertimbangkan dengan baik. Mbak Mike, Anda ingin menambahkan, oke lah kita sekarang sedang membuat berbagai hal supaya kemudian perlindungan konsumen terhadap hal semacam ini bisa terus terjadi dan makin baik. Kita meyakini itu. Ini bukan yang pertama terjadi begitu, dan kemudian sebuah investasi ternyata kemudian bodong begitu. Masyarakat banyak sekali yang menjadi korban. Apa sih Mbak Mike yang kemudian harus kita pegang begitu sehingga kita itu bisa mengerti, kita punya literasi, kita punya patokan bahwa nih kalau hal kayak begini, mau yang ngomong Bayu Sutiono lah, mau yang ngomong Pak Ahmad Ramadan, kalau perlu yang promosi begitu, kita tuh nggak boleh langsung percaya. Apa yang harus kita pegang sih Mbak Mike
sehingga kemudian kita nggak jadi korban, Mbak Mika? Jawabannya itu Mas Bayu adalah legalitas dan pengawasan ya. Jadi kita sebagai konsumen itu dalam memutuskan apakah ini sebuah investasi yang layak ya. Yang layak itu artinya dia aman. Ya, jadi kalau kita mau investasi itu, yang pertama kita utamakan adalah masalah keamanan dari dana kita ya. Di situ berarti harus kita pilih adalah platform yang memang dia memiliki izin legalitas, dan yang kedua memang dia berada di bawah pengawasan suatu badan yang resmi. Jadi Binomo ini kan enggak gitu ya. Apa sih yang kita bisa dapati yang sekarang ditawarkan di masyarakat ya, yang memenuhi kriteria ada izin legalitasnya dan memang ada di bawah pengawasan badan yang resmi di bawah pemerintah. Contoh misalnya investasi atau trading saham. Trading saham itu kan di bawah pasar modal yang memang ada pengawasnya. Ya selain diawasi oleh OJK, dia juga ada pasar modal. Kalau trading forex dia ada Bapepti, juga ada trading komoditas juga di bawah pengawasan OJK. Binomo kan tidak demikian gitu ya. Kemudian juga harus kita kalau ingin kita meningkatkan pengetahuan investasi kita, maka memang kita perlu luangkan waktu untuk belajar mengetahui apa sih karakteristik dan fitur-fiturnya gitu ya. Apa yang membedakan trading itu dengan judi? Karena sekarang ini yang membuat orang tertarik karena sangat kemiripannya antara binary option dengan trading forex dengan trading saham. Karena yang diperdagangkan di binary option itu juga sama. Ada forex mata uang, ada komoditas, ada saham-saham juga diperdagangkan. Tapi kalau di binary option, asetnya itu sendiri tidak diperdagangkan. Yang diperdagangkan itu adalah transaksinya adalah tebakannya, begitu ya. Orang kok di binary option itu jadi lebih simpel ya dibandingkan dengan forex yang harus analisa sedemikian rumitnya. Nah, jadi jangan mudah teriming-imingi, walaupun yang ngomong itu seorang pejabat pemerintah sekalipun atau seorang artis terkenal sekalipun. Anda harus cari tahu sesuai faktanya. Ya, cari Mbak Mika dulu untuk kemudian cek dan recheck, kira-kira begitu. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal ini. Terakhir, Mbak Yenti, saya kembali mengacu kepada masyarakat banyak sekali yang karena kebutuhan ekonominya, kesulitan ekonominya, terjebak dalam pinjaman online. Kita ingatkan Mbak Yenti, Mbak Mika, dan juga Pak Ahmad Ramadan ya, pinjol. Kemudian pemerintah mengambil, saya bilang itu adalah sebuah political will. Kemudian dilarang sedemikian rupa, kemudian banyak razia dari pihak berwenang supaya pinjol ini tidak lagi merugikan masyarakat. Apakah hal semacam ini perlu dilakukan untuk investasi-investasi bodong seperti ini, Mbak Yenti? Ya begini, kalau investasi yang memang trennya kan ke situ ya, itu tidak boleh karena ada banyak kejahatan kemudian yang ilegal menjadi legal tidak boleh, itu ya tidak mungkin ya. Karena memang apalagi dalam kondisi seperti COVID seperti ini kan seperti itu memang ya, kita tidak bisa terhindarkan dengan trading by online, itu tidak bisa ya. Nah yang lebih penting adalah bagaimana ya caranya kalau orang dulu menipu orang, menjajakan barang-barangnya, produknya itu kan bisa dipatroli, bisa diawasi. Nah sekarang harus membangun sistem pengawasan patroli cybernya. Sebetulnya Binomo kan sudah sering sekali. Harusnya dari pihak negara ada yang sudah mulai curiga dulu dibandingkan masyarakatnya, gitu kan. Ini kok terus-terusan dan sebagainya. Itu harus ini apa sih? Kalau masyarakat diharapkan apakah forex ini, tradingnya ini adalah ilegal atau legal, itu gampang sekali oleh mereka. Ini loh terdaftar, ini kita sudah ada izinnya. Tapi bagaimana untuk melihat izinnya itu? Nah ini harus ada siapa sih yang harus memberikan izin, OJK-nya bagaimana. Jadi ini semuanya sekarang seperti OJK itu, OJK lembaga konsumen itu harus bersama-sama melindungi masyarakat tanpa juga menghilangkan satu tren trading yang legal. Ini tidak bisa kalau legalnya nggak boleh, karena memang ada yang legal dan memang harus melalui online. Nah ini memang tugas kita, karena kita ke depan itu memang kita tidak terhindar lagi dengan segala kegiatan yang menggunakan online, termasuk melakukan kejahatannya juga by cyber. Maka muncullah cyber crimes. Nah ini kan cyber crimes, karena penawarannya lewat online, apapun itu cyber. Jadi dari aparat, dari negara harus mempunyai sarana, harus mempunyai strategi bagaimana yang ditawarkan ke masyarakat, apalagi sudah menjadi booming itu ya.
Itu Ya. sudah harus ada. Kalau di luar tuh ada CCTV, harus ada CCTV-nya. Online ini CCTV-nya media yang ada di media online ini yang termasuk trading dibagi-bagi aja untuk trading siapa, CCTV-nya untuk kejahatan yang lain tuh siapa, gitu saja. Jadi Ya. memang kita harus ke arah itu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan yang penting bagi Ya. investasi di dunia yang memang sekarang makin mudah sebetulnya untuk berinvestasi, tapi mungkin banyak jebakan-jebakan di dalamnya. Dan harus cepat dan harus itu cepat. juga akan makin mudah dengan TPPU makin mudah, cepat saja cita-cita kemudian diblokir. Dengan TPPU lebih mudah, jangan hanya dengan IT-nya saja, itu jangan terpisahkan. Begitu jadi satu dakwaan, itu mudah sekali mendapatkan satu sarana untuk lebih mudah memblokir tanpa izin OJK. Baik. Cukup tanpa ke PPATK pun bisa polisi. Ya, baik Mbak Yenti, terima kasih. Ya. Mbak Mika, terima kasih. Dan juga terutama buat Pak Ahmad Ramadan, terima kasih. Terima kasih Pak Sudah Ahmad memberikan Ramadan, wawasan Mbak Mika, kepada kita. Mas Terima Bayu. kasih. Terima Ya. kasih Mbak Yenti. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Salam Terima sehat. kasih.